Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang masih memberi kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk bisa berada di Ramadan tahun ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini banyak dari kita termasuk saya hidup dengan penuh rencana. Rencana karir, rencana usaha, rencana beli ini itu, rencana masa depan. Planning kita rapi, target kita detail. Tapi jujur, kadang semakin sibuk planning, semakin lalai sama kewajiban. Salat diundur, doa disingkat, keluarga disepelekan. Seolah-olah masa depan itu 100% ada di tangan kita. Padahal Allah sudah mengingatkan kita dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizquha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Yang artinya, betapa banyak makhluk hidup yang tidak dapat mengusahakan rezekinya sendiri. Allah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin sekalian, coba kita renungkan. Hewan tidak punya tabungan. Hewan tidak punya planning 5 tahun. Hewan tidak punya rekening. Tapi Allah cukupkan hidupnya. Lalu pertanyaannya, kalau Allah mencukupi makhluk yang tidak bisa merencanakan apa-apa, masa kita yang beriman malah stres akan rezeki itu sepenuhnya hasil dari kecerdikan kita. Di sini kita perlu meluruskan satu kata yang sering didengar, laki. Hadirin yang dirahmati Allah, laki dalam Islam bukan soal kebetulan, bukan soal nasib, bukan soal menunggu keajaiban. Laki dalam Islam adalah sunnatullah, hukum Allah yang telah terjadi ketika seseorang berada di posisi yang benar di hadapan Allah dan manusia. Orang beriman itu bukan pasrah, tanpa usaha, tapi bergerak sambil berserah. Saya singkat dengan 5 kata, laki. Yang pertama, L, leverage. Dalam hidup, Allah sering memberi rezeki lewat nilai, momentum, dan manusia. Artinya apa? Rezeki kita sering datang lewat tangan orang lain. Maka jangan remehkan akhlak, kejujuran, dan kontribusi. Kedua, U, urgensi. Islam tidak mengajarkan mental menunggu. Islam tidak mengajarkan mental menunggu. Rasa takut, malas, dan menunda itu harus kita hancurkan. Bergeraklah walau kecil tapi konsisten. Ketiga, C, connect. Kita semua punya blind spot atau kelemahan yang tidak kita sadari. Allah sering membuka rezeki lewat pertemuan, silaturahmi, dan kolaborasi. Maka jaga hubungan, jangan merasa bisa sendiri. Keempat, K, knowledge. Kapasitas masa depan kita tergantung apa yang kita pelajari hari ini. Buku yang kita baca, audio yang kita dengar, lingkungan tempat kita bergaul. Semakin besar kapasitas, semakin siap menerima amanah rezeki. Kelima, youthful. Bukan soal umur, tapi sikap. Semangat, adaptif, lincah dalam kebaikan, dan mau berubah ke arah yang lebih baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada juga booster supaya laki ini benar-benar hidup dalam diri kita. Ada 3 pola kemenangan hidup. Pertama, merunduk dan mendekat kepada Allah. Perbanyak sholat, doa, dan istighfar. Karena siapa yang dekat dengan Allah, Allah yang urus hidupnya. Kedua, membangun cinta dan kolaborasi. Baik di rumah, di tempat kerja, maupun di lingkungan. Hidup harmonis itu mempercepat kedatangan pertolongan Allah. Ketiga, menaikkan level kenikmatan. Bukan cuma punya, tapi bisa mensyukuri. Bukan cuma menikmati,
tapi juga berbagi. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam Islam ada yang disebut tingkatan kesalehan finansial. Yang pertama, level pertama, utility. Kita mampu mencari rezeki yang halal dan mengelolanya dengan baik. Kedua, level maslahat umum. Rezeki kita membuat orang lain bahagia, keluarga terbantu, tetangga terbantu, umat terbantu. Level ketiga, kebahagiaan hakiki. Semakin kaya, semakin soleh. Semakin banyak harta, semakin dekat dengan Allah. Inilah puncak kecerdasan spiritual dan finansial. Bukan sekedar kaya, tapi sejahtera lahir dan batin. Hadirin sekalian, mari kita rencanakan hidup dengan serius. Tetapi jangan pernah lupa, rezeki bukan hasil kecerdikan kita, melainkan karunia Allah. Tugas kita adalah berusaha sebaik mungkin, lalu bertawakal sepenuh hati. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bergerak aktif, namun hatinya selalu bergantung kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.